Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Kali ini kita spesial menghadirkan ahli hukum kita semua ya, Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, hari ini sehat-sehat terus Pak. Sehat Pak Wan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rey sudah hadir bersama kita ya. Kali ini kita masih mau bahas mengenai pajak eh, mobil listrik nih. Kemarin gonjang-ganjing mau dibatalin, mau dijadiin lagi. Kemudian sekarang tiba-tiba DKI Jakarta nih, khusus DKI Jakarta akan membebaskan pajak dan juga genap ganjil untuk kendaraan listrik demi tekan polusi. Nah, ini bagaimana nih Pak Rey? Karena ada orang kemarin komplain sama saya, dia udah bayar, tiba-tiba ada aturan terbit, kan kesel dia kan. Ya, Nah, silakan Pak Rey, bagaimana pendapatnya? baik, terima kasih Pak Wan. Tentu pertama-tama kita harus memberikan apresiasi kepada Gubernur DKI Jakarta ya, bahwa beliau sudah menerbitkan surat edaran yang pada pokoknya kendaraan bermotor harus dibebaskan pajaknya khusus untuk EV di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dan ganjil genap untuk kendaraan EV tetap dibebaskan sehingga insentif tersebut memberikan kemudahan kepada pengguna kendaraan EV di DKI Jakarta. Nah, tentu kenapa kita harus memberikan apresiasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Pak Wan? Karena tentunya salah satu insentif atau salah satu tujuan kenapa masyarakat membeli kendaraan EV itu adalah mengingat pajaknya yang sangat relatif murah, Pak Wan ya. Dan oleh karena itu, tentunya banyak sekali yang membeli karena alasan itu. Dan ketika itu sudah dipastikan dihapus, kita harus memberikan apresiasi. Kenapa demikian? Karena kalau tidak dihapus, maka tujuan masyarakat untuk membeli kendaraan EV itu sangatlah rendah gitu ya, atau sangatlah tidak termasuk prioritas. Kenapa? Karena masyarakat akan berpikir untuk apa membeli kendaraan listrik yang kemudian nilai jualnya sangat rendah dan harus dipakai sampai dengan baterainya rusak ya, karena harga baterainya itu mungkin sama dengan harga kendaraannya, tapi kemudian insentifnya tidak diberikan ya, baik itu insentif kendaraan bermotornya atau pajak kendaraan bermotornya, maupun juga insentif lain seperti ganjil genap ya. Nah, sehingga dengan demikian mereka akan kembali kepada kendaraan konvensional atau kendaraan fosil ya, yang mana meskipun mereka itu membayar pajak kendaraan bermotor, tapi setidak-tidaknya nilai jualnya masih terjaga dan masih mempunyai value ya. Nah, tapi dengan adanya keputusan Gubernur DKI Jakarta, maka menurut saya stimulus bagi pengguna kendaraan EV itu akan bisa terjaga dan bahkan bisa meningkat ya. Dan tentunya di satu sisi insentif ini diharapkan terus diperpanjang ya, supaya industri otomotif khususnya industri otomotif EV itu bisa terus maju dan berkembang ya. Di sisi yang lainnya, pengguna kendaraan EV juga berpotensi meningkat karena ganjil genap itu tidak lagi menjadi kerepotan. Dan ini harapannya tetap dijaga oleh Gubernur DKI Jakarta sampai dengan banyak kendaraan itu digunakan oleh masyarakat ya, dengan tujuan tentunya selain daripada memudahkan pengguna EV juga membantu pemerintah mengurangi emisi gas buang ya, atau mengurangi tekanan polusi yang cukup sudah memprihatinkan di ibu kota DKI Jakarta ya. Jadi sebenarnya pemerintah meskipun kehilangan kendaraan pajak eh, kendaraan bermotor EV, tapi di sisi yang lain kan tentunya bisa membantu geliat ekonomi khususnya industri otomotif EV, dan keuntungan lainnya adalah membantu pemerintah menekan ya emisi gas buang atau memperbaiki tekanan polusi yang sudah sangat memprihatinkan di DKI Jakarta ya. Jadi kalau kita mau lihat benefitnya head to head ya, meskipun pemerintah daerah kehilangan pajak kendaraan bermotor, tapi menurut saya ada benefit-benefit lain yang bisa juga dinikmati oleh pemerintah daerah dan juga masyarakat secara apa? Masyarakat secara umum ya, masyarakat luas ya. Yaitu tadi ya, kemudahan ganjil genap dan juga bagi pemerintah menurunnya tekanan polusi ya. Dan juga tentunya dengan insentif-insentif ini juga bisa memberikan manfaat ya kepada lingkungan ya, selain daripada tekanan polusi juga kebisingan ya. Kenapa? Karena
kalau kendaraan fosil itu juga memicu kebisingan ya, terutama kendaraan fosil yang berbahan bakar solar atau diesel. Itu juga tingkat kebisingannya juga meningkat ya. Beda dengan kendaraan EV ya, Pak Awan dan pemirsa khususnya wajib pajak, di mana tingkat kebisingan itu sangat rendah. Ya, bahkan kalau kita menggunakan kendaraan EV, sepertinya tidak terdengar ada suara begitu Pak Awan ya. Ini sudah nyala atau belum nih? Kita nggak tahu juga kan begitu ya. Tapi kita tahu kendaraannya bergerak, tapi tidak ada suara. Nah, itu bisa juga mengurangi tekanan kebisingan ya. Ya. Jadi bukan hanya polusi udara, tapi juga polusi kebisingan ya. Nah, itu yang disebut dengan noise pollution ya. Bukan hanya air pollution, tapi juga noise pollution bisa kemudian terminimalisir ya. Jadi itu juga benefit atau manfaat yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Artinya keberpihakan pemerintah itu terlihat di sana ya. Jadi meskipun pemerintah daerah lagi-lagi kehilangan mungkin potensi pajak dari kendaraan bermotor EV, tapi ada benefit lain yang bisa kemudian dirasakan masyarakat ya. Ya itu tadi ya, selain daripada air pollution yang terminimalisir, juga noise noise pollution dan juga kenyamanan bagi uh, pengguna kendaraan untuk tidak terjebak di dalam ganjil genap. Nah, sehingga dengan demikian masyarakat Pak Awan tidak perlu membeli kendaraan lebih dari satu ya. Cukup dengan satu kendaraan saja, tapi bisa digunakan setiap hari karena tidak ada aturan ganjil genap yang harus dipenuhi setiap harinya. Mungkin itu Pak Awan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Rey ya. Jadi banyak sekali kelebihan dari mobil EV. Ya, teman-teman silahkan ya kalau mau membeli EV segera supaya dari aspek pajak juga sangat dibantu dan dari aspek lingkungan juga sangat dibantu. Baik, terima kasih Pak Rey informasinya. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak Rey.